makan, pengen makan. Makan apa kita? Kemarin Esther ada jual sandwich loh. Oh Coba iya? yuk. Iya. Coba Sabar ya, makan aku ya. telepon si Esther dulu ya. Halo Ter, mau kenapa beli sandwich berapa? Dua? Dua Ter. Iya ya, kami di taman ya Ter. Oke. Ini dia. Nel, kau tadi udah pesan sandwich kan? Iya. Ini aku udah bawa dua kan? Iya. Satunya berapa? Satu goceng. Murah. Enak amat ini. Ini satu lagi nih. Ini isinya apa aja? Isinya ada telur, daging, sayur, saus, sama abon. Jadi 10.000 kan Ter? Iya, oke ini. Makasih Esther. Bentar. Teman-teman tahu nggak sih apa itu wirausaha? Nah, sebelum memulai usaha, teman-teman pastinya harus mengetahui dulu dong apa sih pengertian wirausaha itu sendiri. Wirausaha merupakan kegiatan usaha atau bisnis mandiri yang dimana segala sumber daya dan upayanya dibebankan kepada pelaku usaha. Di dalam wirausaha pastinya kita memerlukan BMC atau Business Model Canvas. Business Model Canvas merupakan alat manajemen strategis untuk mendefinisikan serta mengkomunikasikan ide atau konsep bisnis dengan cepat dan mudah. BMC biasanya berbentuk dokumen halaman yang bekerja melalui elemen fundamental bisnis atau produk, serta menyusun ide dengan cara yang koheren. Kenapa sih bisnis kita memerlukan BMC? Yang pertama, untuk menggambarkan dengan cepat tentang apa yang dibutuhkan oleh suatu ide. Yang kedua, untuk memperlihatkan seperti apa pengaruh keputusan pelanggan terhadap sistem bisnis. Yang ketiga, memungkinkan setiap orang untuk mendapatkan ide yang jelas tentang gambaran bisnis. Cara menggunakan BMC. Dalam BMC terdiri beberapa segmen atau statement-statement penting. Yang pertama itu ada value proposition. Value proposition ini merupakan fondasi untuk segala bisnis atau produk. Value proposition merupakan konsep dasar dari pertukaran nilai antara bisnis kita dengan pelanggan atau klien kita. Kemudian ada customer segment. Customer segment merupakan praktik pembagian basis pelanggan menjadi kelompok individu yang serupa dengan cara tertentu, misalnya usia, jenis kelamin, minat, dan kebiasaan berbelanja. Kemudian ada customer relationship. Customer relationship didefinisikan sebagaimana bisnis berinteraksi dengan pelanggannya. Contohnya itu bisnis dilakukan secara langsung, online, melalui telepon, dan yang lainnya. Kemudian ada channel. Channel didefinisikan sebagai jalan yang digunakan pelanggan untuk berhubungan dengan bisnis kita dan menjadi bagian dari siklus penjualan. Contohnya itu seperti media sosial, viral marketing, blogging, iklan, dan yang lainnya. Kemudian ada key activities. Key activities adalah tindakan yang dilakukan bisnis kita untuk mencapai value proposition bagi pelanggan kita. Contohnya itu seperti consulting, designing, baking, driving, dan yang lainnya. Kemudian ada key resources. Key artinya sumber daya yang dibutuhkan bisnis kita untuk berbisnis. Sumber daya ini adalah apa yang kita butuhkan secara praktis untuk melakukan aktivitas berbisnis kita. Contohnya itu seperti ruangan kantor, dapur, komputer atau handphone, orang atau pegawai, koneksi internet, listrik, dan yang lainnya. Kemudian ada key partner. Key partner adalah daftar perusahaan atau pihak eksternal lain yang mungkin kita perlukan untuk mencapai key activities bisnis dan memberikan value kepada pelanggan. Kemudian ada cost structure. Cost structure bisnis Anda didefinisikan sebagai biaya moneter operasi bisnis. Misalnya, berapa biaya untuk mencapai key activity bisnis kita? Berapa biaya key resources dan key partnership kita? Bagaimana pertanggungjawabannya, berapa biaya bisnis kita, berapa opportunity cost dalam menjalankan bisnis kita. Dan yang terakhir ada revenue streams. Revenue streams didefinisikan bagaimana cara bisnis kita mengubah value proposition atau solusi untuk masalah pelanggan menjadi keuntungan finansial. Terdapat banyak revenue stream yang bisa diaplikasikan. Contohnya itu harga per satu produk, biaya layanan, subscription, dan yang lainnya. Nah, teman-teman udah tahu kan apa pengertian dari wirausaha dan apa aja sih yang diperlukan dalam melakukan wirausaha itu sendiri? Jadi, pada tugas kali ini, aku memilih membuat sandwich untuk menjadi kegiatan usahaku pada tugas kali ini. Yang dimana aku menamai sandwich 3 sisi. Yang dimana target pemasarannya itu adalah anak sekolahan dan mahasiswa Politeknik Negeri Medan. Gimana sih proses pembuatannya? Untuk proses pembuatannya, tonton video selanjutnya.
Nah, itu dia teman-teman video dari proses pembuatan sandwich. Dengan belajar kewirausahaan, banyak memberikan saya pengalaman yang sangat berharga. Salah satunya dengan belajar kewirausahaan, saya jadi mengetahui bagaimana mengenali peluang yang ada di sekitar kita, menyusun strategi, ataupun mengembangkan ide-ide kita menjadi sesuatu yang nyata dan bermanfaat. Bukan hanya soal menciptakan keuntungan, tetapi juga tentang membangun mental yang tangguh dan kreatif. Pesan saya kepada teman-teman yang ingin memulai usahanya, memulai usaha memang membutuhkan keberanian, tapi jangan biarkan rasa takut menghentikan langkah kita. Tidak ada usaha yang selalu berjalan dengan mulus, tapi selalu dibarengi dengan kegagalan. Dan dengan kegagalan itu, kita bisa belajar dan menjadi lebih baik lagi. Jangan tunggu sempurna, mulai aja dari sekarang. Setiap langkah kecil mendekatkan kita pada impian besar, karena berani mencoba adalah kunci kesuksesan. Terima kasih sudah menonton video ini. Sekian dari video saya. Sampai jumpa.